Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Daramang ibu-ibu sadayana. Alhamdulillah. Apunten rada tanginas. Sebelum kita tadabbur menambah keberkahan, kita baca beberapa ayat, mudah-mudahan menambah pahala ya. Setiap hurufnya semoga jadi 10 kebaikan. Insya Allah kita baca ayat 20, 21. 2 ayat ya. Masih Al-Baqarah. Insya Allah 2 ayat yang akan ditadaburi. 20, 21. Al-Baqarah ayat 20, 21. Saya baca, nanti silahkan diulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adaa'a lahum masyaw fihi. Wa idza azlama 'alaihim qamu. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ada dialog anak dan bapak. Kata anaknya, "Bapak pengen melihara ayam." Kata bapaknya, "Kenapa?" "Pengen punya telur karena suka makan telur." Kata bapaknya, "Siap ngebersihin kotoran ayamnya." Kata anaknya, "Nggak mau, pengennya telurnya aja, kotorannya nggak mau." Kata bapaknya, "Ayam dan kotorannya, telur dan kotorannya keluar dari tempat yang sama. Kalau mau telurnya, harus mau juga kotornya. Jangan mau enaknya aja, tapi nggak mau harganya, nggak mau susahnya. Hayong mayor, alim mayar." Ternyata sifat seperti ini sifat yang disebut di ayat ke-19 20. Sayangnya itu dipakai dalam agama. Jadi ada orang yang dalam hidup beragama hoyong endogna hungkul, alim mersihan karena dalam agama ya ada yang sifatnya itu enak, nikmat, tapi ada aturan dalam agama yang memang butuh jihad, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nikah enak, tapi dalam nikah juga ada nggak enaknya. Dua-duanya diambil. Hujan. Nah, ini ceritanya tentang hujan dari ayat 19, 20, 21. 19, 20. 19 tentang hujan. Makin besar hujannya, makin banyak airnya, tapi siap-siap makin kencang petirnya, makin mengkilat gunturnya. Semuanya satu paket, semuanya bareng. Nah, orang munafik di ayat 19, di ayat 20, airnya mereka mau, airnya mereka terima, tapi kalau ada kilat mereka tutup mata. Kalau ada buludu bahasa Indonesianya, petir. Kalau ada petir mereka tutup telinga. Tapi kalau hujan mereka mau. Ini kita baca terjemahan ayat 19-20. Sebelumnya kita sampaikan ayat 17 sampai ayat 20 itu tentang apa? Perumpamaannya. 17, 18, 19, 20 ini tentang perumpamaan. Dan dari perumpamaan
Allah memberikan gambaran seperti itulah orang-orang. Khususnya ini konteksnya orang kafir dan orang munafik. Orang munafik, mereka menerima yang enak-enaknya. Ini kalau ada aturan dalam Islam yang enak, pakai. Tapi kalau aturannya nggak enak, nggak mau pakai. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian isi Al-Qur'an tapi menolak sebagian yang lain. Oh, kalau aturannya menguntungkan, saya pengen pakai aturan agama. Tapi kalau aturan agama ternyata malah membuat dia jadi rugi, saya nggak mau pakai aturan agama, saya mau pakai aturan yang lain. Dan gambaran seperti ini di zaman Rasulullah banyak terjadi, khususnya orang-orang munafik. Di surat yang lain, bisa lihat surat An-Nur. An-Nur surat keberapa? Surat ke-24. Surat ke-24 ayat ke-48, 49, 50. Intinya sama. Salah satu sifat buruk yang harus dihindari adalah pengen telurnya, tapi nggak pengen membersihkan kotorannya. Pengen airnya, tapi tutup mata, tutup telinga kalau ada petir dan ada kilat. Pokoknya mah hoyong surga na, tapi alim ngadangukeun ayat-ayat neraka na. Ya. Pengen cerita tentang nikmat, tapi nggak mau diceritakan tentang azab dan siksa kubur. Semuanya ajaran Islam. Surat An-Nur ayat 48. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Kalau mereka dipanggil agar Rasulullah menjadi hukum, mengadili mereka, menyidang mereka, mereka berpaling, mereka menolak, nggak mau. Kami nggak mau menggunakan ajaran Islam sebagai hukumnya. Ayat 49, wa iyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin. Tapi kalau ternyata keputusan dari Rasulullah itu menguntungkan mereka, mereka akan datang kepada Rasul dengan patuh. Jadi ditinggali heula hadisna teh, ditinggali heula ayatna. Kira-kira menguntungkan enggak? Menguntungkan, siap, saya pakai ayat dan hadis ini. Pikir-pikir, rugi sayanya mau pakai ayat ini. Mohon maaf, saya nggak mau pakai ini. Saya mau pakai aturan yang lain. Pakai undang-undang no eta we peraturan eta. Apapun hukumnya ya. Kalau contohnya mah banyak. Punten, misal dalam rumah tangga ya Bu ya. Seorang laki-laki ngasih nafkah itu sesuai kemampuan suami atau sesuai kebutuhan istri? Kade sing pageuh. Jangan pengen hujannya, tapi tidak pengen petir dan guludugna dan kilatnya. Kalau nafkah itu sesuai kemampuan suami atau sesuai kebutuhan istri? Tak ya. Misal begini, ibu teh butuh nate setiap bulan 50 juta. Sementara suami mampu ngasih nafkah 1 miliar. Sesuai kebutuhan atau sesuai kemampuan? Kebutuhan. Ayeuna dibalik. Kebutuhan ibu 50 juta, kemampuan suami 20 juta. Sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan.
Kemam Tuhan, kebumpuh, cing panceg, cing panceg. Ternyata di dalam Al-Quran sesuai kemampuan. Di mana kemampuannya naik, walaupun kebutuhannya sedikit, maka ngasihnya sesuai kemampuan. Sesuai. Ini contoh begitu ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi, aturan agama, ajaran dalam Al-Quran, dalam Islam itu satu paket, ya. Mau telurnya harus siap membersihkannya, mau hujannya harus siap dengan petir dan gunturnya, mau akhiratnya harus siap mendengarkan surga dan harus siap juga mendengarkan nerakanya. Yang surga nah hungkul alim ngadangu ke neraka bahaya. Sebaliknya juga bahaya. Neraka welah mesieun. Tidak mendengarkan surga, efeknya hopeless, hilang harapan. Siga nama pinarakaeun. Hilang harapan juga bahaya. Balik lagi ke surat apa tadi? An-Nur ya. Jadi apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul mengadili mereka, mereka menolak untuk datang. Tapi kalau keputusan itu maslahat menguntungkan mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Di ayat 50, afi qulubihim marad amir tabu am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humuz zalimun. Apakah ketidakdatangan mereka itu karena penyakit hati, atau mereka ragu, atau mereka takut kalau Allah akan berbuat zalim? Jadi jangan cerita neraka lah, jangan cerita yang ngeri-ngeri, tong ngadongeng tentang kisos lah, da eta mah naon teh buruk kesak dan seterusnya. Enggak. Au kasayibim min, ini kita ulang sedikit di pertemuan sebelumnya sebelum kita lanjutkan ayat ke-20-nya ya. Jadi perumpamaannya seperti hujan yang turun dari langit, di dalam hujan itu ada gelapnya, di dalam hujan itu ada petirnya, di dalam hujan itu ada kilatnya, tapi mereka memilih untuk menutup telinga karena mereka tidak mau mendengarkan, takut mati, takut akhirat, takut neraka, padahal Allah meliputi orang-orang yang kafir. Apa kemarin kesimpulan kita? Kadang kenyataan yang pahit lebih baik daripada ilusi yang manis. Pahit bahwa kita akan mati, tapi ilusi kita akan hidup selama-lamanya. Tenang Bu, Ibu bakal hidup selama-lamanya di dunia. Itu ilusi. Walaupun manis kedengarannya, panjang umur, insya Allah sehat terus-terusan, gak akan mati, gak akan ada hisab, gak akan ada pertanyaan di alam kubur. Terdengar manis, tapi itu cuma halusinasi. Tapi ada kenyataan, walaupun pahit mendengarnya, tapi itu lebih baik. Kita akan mati, kita akan ditanya di kubur, kita akan dibangkitkan, kita akan dievaluasi, dihisab, diinterogasi, kita akan diminta pertanggungjawabannya. Pahit memang, tapi itulah yang bakal terjadi. Kalau ada penerjun payung dan dia nggak percaya dengan hukum gravitasi, naon hukum gravitasi, itu percaya mamang mah. Ya tinggalikeun mamang terbang loncat dari pesawat dan gak akan pakai parasut. Bohong, hukum gravitasi tidak ada. Kira-kira bagaimana nasibnya? Hukum Allah tetaplah hukum Allah, gitu ya. Suka atau tidak suka, baik itu yang berlaku dalam agama atau yang berlaku di alam semesta, karena semuanya dari Allah. Alam semesta ciptaan Allah, agama juga turun dari Allah. Maka suka atau tidak suka manusia, hukum Allah tidak akan berubah gara-gara suka atau tidak suka. Tinggal bagaimana kita menerima dengan seutuhnya, senang dan susahnya.
Wallahu muhitum bil kafirin. Kemudian masuk ke ayat 20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Saking silaunya cahaya yang Allah turunkan. Ini pernah kita singgung di Rabu Senin kemarin. Saya sambil melihat reaksi di wajahnya. Mana teh gitu. Ya. Dibuka deh catatan. Jadi mangga. Kita pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa kebenaran agama Islam Al-Qur'an itu diumpamakan dengan dua hal. Satu air, dua cahaya. Betul? Dua perumpamaan kebenaran di dalam Al-Quran, satu air, dua cahaya. Al-Quran itu seperti air, Al-Quran itu seperti cahaya. Tapi bagi orang-orang munafik, cahaya Al-Quran itu menyilaukan, sehingga hampir mereka buta karena saking silaunya, saking terangnya. Dan saking kencengnya suara Al-Quran, hampir saja mereka tuli, sehingga mereka pengen tutup telinga. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar. Tapi kalau gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Ini yang tadi kita sampaikan perumpamaannya, gitu ya. Kalau menguntungkan, gaskeun mang. Poek ieu mah. Kelalah ada mules murilit. Kalau terang, wah ini menyala abangku, berangkat. Kalau cahayanya menyinari mereka, artinya kalau aturan agama itu menguntungkan mereka. Jihad yuk, hayu. Menang mah, aya gunimahna. Aya insyaallah pimenangeun ieu mah da musuhna gampang, berangkatlah gaskeun. Jihad yuk, saha musuhna? Eta. Oh, hese ieu mah. Menang mah. Menang naon? Menang syahid. Oke, heulaanan eta. Lihat surat At-Taubah. Ini perumpamaan yang konsisten. Contohnya nanti di banyak ayat Al-Qur'an. Kalau tadi di surat An-Nur gitu ya, tentang masalah hukumnya. Hukumnya menguntungkan atau tidak. Di surat At-Taubah, surat ke berapa? 9 ayat 42. Infiru khif'a, 42 saja. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimush shuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu. Ini konteksnya jihad ya, karena di ayat sebelumnya supaya lebih utuh. Di ayat 41, berangkatlah kalian dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, dan berjihadlah kalian dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jadi kalau ada panggilan jihad, berangkat, musuh datang. Saha musuhna? Eta, berapa jumlah musuhna? Sekian, dihitung, dikalkulasi. Berat ya mengelawan musuhnya. Mereka senjatanya lebih kuat, kita
sedikit. Tapi mereka sudah datang. Mualah sok we. Ayo naon teh mencret. Jihad. Saha usulna gitu tuh. Kabilah mana? Oh kabilah eta, kabilah kecilnya. Oh gampang ini mah dapat ghanimahna. Di mana eta caket di dinya ngan 20 kilo. Ayah berangkat. Itu makna ayat ke-42. Kalau yang kamu serukan kepada mereka keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pasti mereka ikut. Tapi kalau tempat yang dituju itu sangat jauh terasa oleh mereka, mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Duh, mun tiasa mah da hoyong ngiring. Jikalau kami sanggup, tentulah kami akan berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah tahu bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang dusta. Itu makna yang konsisten dari perumpamaan. Kalau terang jalan, kalau gelap diam. Ya. Kalau baheula mah dulu ada telepon umum. Kalau koinnya masuk nyambung, kalau koinnya tidak masuk ya nyambung. Wa idza adzlama alaihim qamu. Setiap kali kilat menyinari mereka, mereka berjalan. Apabila gelap, mereka berhenti. Lagi. Ini perumpamaan sekali lagi konsisten di seluruh ayat Al-Quran. Lihat di surat Al-Hajj sekarang. Al-Hajj surat keberapa? Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-11. Surat 22 ayat ke-11. Pegang perumpamaannya, nanti ketemu ayat-ayat yang lain, ayat-ayat berikutnya, oh nya ieu teh nu yakadul barqu yakhtafu absarahum ya. Di surat Al-Hajj ayat ke-11, kalau di surat An-Nur tadi tentang apa? Hukum. Mana hukum yang menguntungkan, itu yang dipakai. Oh sigana hukum positif ini yang menguntungkan saya, pakai hukum ieu. Sigana hukum agama lebih menguntungkan, pakai hukum eta. Kalau di surat At-Taubah, ghanimah dan jihad. Dimunangeun ieu, gaskeun. Rada hese ieu, keheulaan. Di surat Al-Hajj, surat Al-Hajj juga sama, ayat 11. Surat 22 ayat 11. 11. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada orang yang menyembah Allah berada di tepi, di sisi tepi jurang. Apa maksudnya beribadah di tepi? Kalau dia mendapatkan keuntungan, kebaikan, dia tetap tenang. Dia tetap tenang. Tapi kalau dia mendapatkan bencana yo. Kalau dia mendapatkan bencana, maka berbaliklah dia ke belakang. Maksudnya sama seperti ayat yang tadi. Kalau dihitung-hitung mualaf teh nya masuk Islam teh nya, masuk Islam naon untungna? Oh, masuk Islam mah engagementnya nanti bakal tinggi netizen teh. Ini influencer yang sedang redup, misal ya Pak. Saya tidak menyebut nama, ieu mah contoh mun aya hanya kebetulan belaka. Fiktif ieu mah nya, contoh hungkul. Misalnya ada influencer yang sedang turun redup pamornya. Gimana caranya naikin pamor? Oh, kayaknya harus bikin isu kalau saya masuk Islam.
Akhirnya bikin konten, fulan masuk Islam, diupload, disebarkan, naik lagi, cet. Tapi nggak lama setelah itu redup lagi. Geningan. Ternyata setelah masuk Islam nggak bikin ngangkat popularitas. Balik deui weh. Contoh itu ya. Tidak ada di dunia nyata. Meureun. Saya nggak nyebut nama. Saya tidak nyebut nama dan saya juga tidak tahu ayat atau henteu sigah kitu nya. Pak, judi teh haram, Pak. Tapi Bu untung judina. Seberapa itu? 200 miliar. Ya, halam lah, halam. Cadel gitunya, agak cadel kalau untungnya. Pak tobat Pak, insya Allah kalau Bapak tobat meninggalkan yang haram, Bapak bakal dapat keuntungan. Tinggalkan semua yang haramnya, kemudian dia memilih jalan yang halal. Awalnya bagus, alhamdulillah, tenang dia dalam rezeki yang halal. Tapi setelah itu jatuh. Pas jatuh, nah saya sudah hijrah ke jalan yang benar teh kalah ripuh, gampang keneh juga baheula geuningan, balik badan. Itu namanya beribadah di tepi jurang. Selama masih menguntungkan duniawinya, masih khusyuk sujudnya, masih tenang sholatnya. Tapi kalau sholat mah sholat, tapi nutu sholat kayak geningan, beunghar. Balik badan, muntaber. Sekarang muntaber, mundur tanpa berita, hilang tanpa kabar, dan seterusnya. Ini namanya inqalaba ala wajhihi. Maka berbaliklah dia ke belakang, meninggalkan ibadahnya yang berada di tepian tadi. Jadi ibadahnya hanya kalau dapat kebaikan. Ibadahnya hanya kalau dapat keuntungan. Tapi kayaklah, kalau saya pakai kerudung, kira-kira saya bakal kehilangan kerjaan nggak ya? Misal contoh, hilang nih kayaknya pekerjaan saya. Pilih mana? Nggak gampang, betul? Gampang tidak? Nggak gampang. Dan yang tahu ini bukan orang lain tapi kita dengan Allah. Hubungan ini dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah ibadah kita itu di tepi jurang atau di tengah-tengah? Karena kalau namanya di tepi jurang mah bahaya bangku. Gampang tersoledat, gampang tergelincirnya, terlalu riskan, terlalu beresiko. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Sujudnya begitu lama dan khusyuk saat dompet dan rekeningnya gendut. Tapi kalau dompetnya sudah tipis, kosong, buka dompet seperti melihat malaikat maut. Akhir bulan serasa akhir zaman. Sujudnya sudah tidak sehusyuk ketika dompetnya tebal. Ini khawatir masuk ibadah di tepi jurang. Wa minan nasi may ya'bud. Kalau masih bertahan, alhamdulillah. Yang bahaya adalah nanaonan salat, nanaonan ibadah, nanaonan sujud terus-terusan tuh, nutu sujud oge tuh, nutu salat oge nutara ke masjid tuh, nutara ngaos oge. Untung duniana gitunya maju. Ini ya'budullaha ala harfi. Apa hubungannya ayat ini dengan sirah? Dulu orang-orang Madinah mereka nggak pernah punya masalah dengan orang Mekah. Mekah itu zaman ayeuna mah siga negara superpower. Mekah teh. Orang Quraisy Mekah itu seperti negara superpower. Ayeuna mah naon atunya? Siga Amerika lah begitu.
juga Cina. Mekah itu dulu negara superpower untuk bangsa-bangsa Arab, bukan untuk Romawi, bukan untuk Persia. Dan dulu orang Madinah sebelum Rasulullah hijrah nggak pernah punya masalah dengan warga Mekah. Sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan sekarang warga Madinah jadi ikut bermasalah dengan Mekah. Ibarat begini, kita mah dengan negara Amerika, dengan negara Cina baik-baik saja kok. Misal ya, contoh ini mah, baik-baik saja kok kita menjalin hubungan diplomasi. Tapi setelah kita membela Palestina, misal Amerika rada jamadun, Amerika rada nyerentang, Amerika rada kehul dan seterusnya. Kemudian ada orang yang tong mikiran Palestina atuh. Kita ini hubungan dengan Amerika yang tadinya baik-baik saja jadi buruk gara-gara kita mendukung Palestina, ada Amerikana ke Israel ngadukung. Inilah sikap orang-orang munafik di Madinah. Saat mereka punya pikiran, dulu kita baik-baik saja dengan orang Mekah. Dulu kita bisnis biasa dengan orang Quraisy, kita nggak punya masalah. Sekarang kita jadi banyak masalah dengan Quraisy, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ini gara-gara mereka tidak menyebut Nabi. Ya. Ini gara-gara Muhammad dan sahabat-sahabatnya kita jadi banyak konflik dengan Mekah. Tapi giliran ada untungnya, kata mereka, alam nakum ma'akum. Bukankah kita dulu bersama dengan kalian? Lihat surat yang lain. Intinya sama begitu ya, konsisten. Kalau lagi ada keuntungan mereka ikut, tapi kalau enggak mereka mundur. Lihat surat apa lagi? Tahsudunana. Surat ke-48 sekarang. Surat 48, surat Al-Fatah ayat ke-15. Ayat 15 dan ayat ke-16. Konsisten, selalu begitu. Selalu seperti itu. Sayaqulul mukhallafuna idzan طلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Orang-orang Baduy yang tertinggal itu, maksudnya yang tidak mau ikut perang, ya. Perangnya mereka nggak mau, ghanimahnya mau, keringatnya tidak mau, hasilnya mau. Hoyong naon tadi? Ngising teu daek ngesang. Hoyong mayar teu daek mayar gitu ya. Hoyong ghanimah teu daek perang. Mau hujan tidak mau petir, tidak mau guntur. Orang Baduy yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan perang. Kata mereka yang ketinggalan, ngiring biarkan kami mengikuti kalian. Gaskeun, kuy, berangkat, ngiring. Boleh ikutnya? Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, wahai Nabi, sampaikan kepada mereka, kalian tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah ketetapan Allah untuk kalian sebelumnya. Kemudian mereka akan mengatakan, nah kalian hasad kan kalau kami ikut, kalian dengki kan kalau kami ikut kebagian juga.
Jadi malah dibalik. Pengen enaknya saja, tapi giliran dilarang untuk mendapatkan, pengen buahnya tapi nggak pengen menanamnya, pengen barangnya tapi nggak pengen bayarnya. Saat kemudian dilarang, mayar heula atuh, hasadnya didinya mah, dengkinya. Justru malah keluar kata-kata yang tajam ke orang yang ikut berpeluh keringat, ya. Dug hulu pot nyawa, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, malah disebut ente mah orang-orang yang hasad, kami nggak boleh ikutan teh. Bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Kata Allah, mereka justru orang yang tidak ngerti, tidak paham. Katakanlah kepada orang Badui yang tertinggal itu, yang tidak mau ikut berperang, qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibkum 'adzaban alima. Sampaikan wahai Nabi kepada orang Badui yang tertinggal itu, nanti kalian akan diajak untuk perang ya. Kalau pengen ghanimah, kalau pengen kebahagiaan, diajakkan deh. Ya. Dan kalian akan berperang dengan mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Kalau kalian patuh dengan ajakan itu, nanti Allah kasih pahala yang besar. Tapi ingat, kalau berpaling lagi, Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih. Komo lamun nyungkeun bagianna. Berapa surat tadi? Di surat Al-Hajj tentang ibadah. Di surat At-Taubah tentang ghanimah dan jihad, jarak dalam jihad. Jaraknya jauh, hoream jaraknya dekat, bismillah. Di surat Al-Fatah tentang ghanimahnya. Di surat An-Nur tentang hukumnya. Hukumnya menguntungkan, gaskeun pakai hukum Islam. Hukumnya tidak menguntungkan, alimah hukum nulain weh. Intinya semua sama. Pengen hujannya tapi tidak ingin petirnya, pengen surganya tapi tidak pengen lewat nerakanya. Bu, kalau kita mau masuk surga, pasti semuanya akan lewat di atas. Betul? Karena sebelum surga, Allah membentangkan sirat di atas neraka. Betul? Jadi, kumaha ngalangkunganana? Betul. Kalau ini neraka, dan di sini surga, maka jembatan itu dari sini ke sini. Dan di sini padang mahsyar. Jadi selesai urusan di padang mahsyar, selesai dihisab, selesai kitab dibagikan, selesai ditimbang, kemudian setiap orang akan melewati neraka supaya ujungnya kalau selamat bisa masuk surga. Sementara orang-orang munafik itu alim ngalangkungan neraka hoyong. Dan penyakit ini semakin marak di zaman yang serba instan. Betul? Zaman instan itu mengikis proses, membuat orang tidak mau bersabar dalam perjalanan. Hoyong nama sat, hoyong nama langsung karena hasil, tapi tidak mau berpeluh keringat. Bukan kita tidak beradaptasi dengan teknologi, bukan. Kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat ilmu, dan ilmu ini memudahkan, salah satunya ilmu di bidang teknologi. Memudahkan, alhamdulillah. Tapi kalau itu membuat mental, watak, karakter yang instan, ya, yang tergesa-gesa, pokoknya mah penting mah hasilnya lah. Langsung shortcut, potong kompas gitu. Khawatir mentalitas seperti inilah yang disebut oleh Allah hoyong hujanna tapi alim poikna, zulumatnya dia enggak mau, ra'dunnya dia enggak terima,
Barkunnya dia tutup mata, tutup telinga. Alif, pokoknya mah caina we hungkul. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa iza azlama alaihim qamu. Apabila kilat, balik lagi ke surat Al-Baqarah ya. Apabila kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinarnya. Punten. Cahaya dari kilat itu lama atau sebentar? Sebentar. Ini gambaran bagaimana mereka berjalannya itu lebih sedikit daripada diemnya. Jadi mun kasorot, cetret, jejit, poek ya, reud. Kasorot ku lampu ya, spotlight. Seret, kasorot, lampunya kaditu, jat diem deui. Betul? Lagi live nih. Hai, apa kabar guys? Hari ini saya lagi set off. Kullama adha'a lahum masyaw fi wa idza azlama alaihim qamu. Kalau kesorot cahaya dia bergerak, dia berjalan, aktif, tapi kalau poek dia diam. Kalau lagi live, tersenyum ramah luar biasa, tapi kalau off, cuma dudna luar biasa. Punten, termasuk begini, kalau duduk di atas meja, di atas panggung, disorot oleh semua mata dan kamera, luar biasa. Tapi kalau lagi sendirian, tidak di depan mata orang, poek. Betul? Kalau lagi berjamaah, katingali solehna, karena banyak spotlightnya, tapi lamun nujunya lirah, poek. Wa iza azlama alaihim qamu. Lamun poek diam, kalau terang, kalau ada cahaya mereka bergerak. Ya, perumpamaan yang dahsyat, perumpamaan yang begitu luar biasa tentang sifat kemunafikan. Walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim. Seandainya Allah mau, seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Maksudnya gimana? Cor, aya kilat, tutup mata. Ceger, aya petir, tutup telinga. Mereka masih punya kebaikan karena mereka masih punya telinga. Betul? Mereka tidak seperti orang yang di ayat sebelumnya yang summun, bukmun, umyun. Kalau di ayat sebelumnya itu sudah tertutup. Sudah nggak mungkin bisa kembali, fahum la yarji'un. Jadi guludug ada atau tidak ada memang teningali. Petir, tarik atau laun atau tidak ada petir memang tekadangu. Tapi untuk sifat orang atau golongan yang kedua ini, jadi ternyata orang munafik juga beragam contohnya. Ada yang munafik betul-betul hatinya sudah tertutup dan terkunci, khatamallahu ala qulubihim. Ada yang masih ini potensi kebaikan masih ada, telinganya masih bisa mendengar, cuman nggak mau mendengar. Matanya masih bisa melihat, cuman nggak mau melihat. Masih belum umyun, masih belum sumun gitu ya. Masih belum sumun, masih belum umyun. Kata Allah, seandainya Allah menghendaki, Allah bisa hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Hei, orang-orang munafik, kalau ada cahaya dan kalian melihat malah menutup, kade bisa dibutakeun sakalian ku Allah. Hei, orang munafik, kalau kalian mendengarkan guntur, kalian mendengar, kalian malah tutup telinga, kade sakalian ku Allah ditulikeun. Walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim. Hei kalian orang munafik, kalian tahu ada ayat tentang neraka tapi kalian enggak mau mendengar malah tutup telinga, kade bisa ditorekeun sakalian ku Allah. Hei kalian orang munafik, kalian tahu ini jalan kebenaran tapi malah tutup mata, enggak, saya enggak mau melihat jalan yang ini memang benar tapi enggak mau melihat, kade bisa dibutakeun sakalian. Walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim. Apa hubungannya dengan sirah nabawiyah?
Di zaman Nabi, banyak orang-orang munafik yang kemudian taubat, yang kemudian memperbaiki keislamannya. Itu sebabnya orang-orang yang terkenal dengan kemunafikannya itu segelintir orang saja. Walaupun di belakang tokoh munafik itu ada banyak orang. Jadi di zaman Rasulullah di Madinah, orang munafik yang terkenal itu satu. Tokohnya Gegedugna, Maungna. Namanya memang bagus, tapi kelakuannya tidak bagus. Namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Bapaknya Ubay, kakeknya Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia punya pasukan, dia punya tim, dia punya orang di belakangnya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha, kalaupun Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah divonis khatamallahu ala qulubihim, mudah-mudahan yang ada di belakangnya masih mau membuka mata dan buka telinga. Makanya Rasulullah memperlakukan Abdullah bin Ubay bin Salul itu seperti muslim pada umumnya. Layaknya muslim pada umumnya. Yang kehel, yang kesal Umar. Ya Rasulullah, engkau lupa dengan perilaku perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia memfitnah istrimu berbuat selingkuh. Dia sudah menyerang kita dari belakang. Dia sudah memprovokasi. Dia sudah membela orang Yahudi, padahal Yahudinya mau membunuh engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak, saya tidak lupa. Tapi ya Rasulullah, terus kenapa engkau malah membiarkan dia hadir bersama di tengah kita? Kadek ya Rasulullah. Penggal saja lehernya, biarkan saya yang membunuhnya. Umar. Kata Nabi, enggak. Biarkan dia tinggal di tengah-tengah kita, tapi tetap dengan waspada. Ternyata targetnya apa? Apa tujuan Rasulullah memperlakukan Abdullah bin Ubay bin Salul seperti ini? Cuma satu. Supaya orang yang ada di belakangnya nanti bisa melihat sebetulnya yang layak untuk didengarkan teh Abdullah bin Ubay bin Salul atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin lama mereka melihat, oh, ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul tidak layak untuk jadi panutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih layak untuk jadi panutan. Bahkan waktu Abdullah bin Ubay bin Salul mau mati, dia berwasiat, sampaikan kepada Muhammad supaya jubahnya jadi selimut saya. Datanglah anaknya menyampaikan, kata Rasulullah, pasang ini jubahnya untuk kain kafannya juga sekalian. Membungkus gitu. Kata Umar, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nggak apa-apa, karena jubah nggak akan ngefek nanti dalam kubur. Targetnya bukan untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, targetnya adalah orang di belakang. Rasulullah masih tetap baik ya, walaupun Abdullah bin Ubay bin Salul jahat terus-terusan, mitnah terus-terusan, Rasulullah tetap baik. Memang kita lebih layak mengikuti Rasul. Bahkan saat Abdullah bin Ubay bin Salul sudah mati, Rasulullah itu mau menyolatkan. Kata Umar, ya Rasulullah, jangan disolatkan, dia orang munafik. Kata Rasulullah, ya tadi targetnya bukan untuk dia, tapi targetnya untuk orang yang ada di belakangnya. Sampai Allah menurunkan larangan untuk Nabi jangan sholat di atas kubur mereka, orang-orang yang dikenal dengan kemunafikannya. Jadi ini ayat walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah mau, sakalian ditorekeun, sakalian dibutakeun. Tapi enggak, Allah masih sayang. Allah masih melihat ada potensi kebaikan, hatinya belum tertutup, dan ternyata banyak yang tobat, banyak yang memilih jalan sahabat, banyak yang memilih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah untuk menutup mata, mudah bagi Allah untuk membuka mata. Mudah bagi Allah untuk menutup hati, mudah juga bagi Allah untuk membuka kunci hati. Mudah bagi Allah untuk menghidupkan, mudah bagi Allah juga untuk mematikan.
Baik. Apa hubungannya ayat 20 dengan ayat 21? Di ayat 21, kita baca terjemahannya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Ibu punten. Kalau ada orang yang beragama tapi hanya ingin untungnya saja, sebetulnya siapa yang sedang dia sembah? Yang sedang dia sembah sebetulnya adalah hawa nafsunya sendiri. Betul? Yang sedang dia sembah sebetulnya adalah dirinya sendiri. Karena saya pengennya yang ini, nu eta alim nu eta mah. Saya pengennya yang ini, nu ieu mah alim. Itu namanya yang dia sembah, yang dia ibadahi bukan agama, bukan Tuhannya, tapi yang jadi Tuhan adalah dirinya sendiri. Kumaha saya we beragama mah. Betul? Maka di ayat 21, itu lanjutan dari ayat 20. Jangan seperti mereka yang hurung, jalan, parem, diam. Untung, gaskeun, daya untung duniawi nama keheulaan lah. Itu menyembah diri sendiri. Punten, surat Al-Baqarah di Mekah atau di Madinah? Makkiyah atau Madaniyah? Madakiyah. Madinah. Di Madinah ada orang Yahudi, betul? Di Madinah ada ahli kitab. Jadi orang Yahudi itu mereka fafariqam kadzabtum. Surat Al-Baqarah ayat 87. Surat Al-Baqarah ayat 87. Di penggalan terakhirnya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang membawa pelajaran tapi tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian sombong menolak kebenaran? Sebagian di antara kalian mendustakan dan sebagian yang lain membunuh rasul yang diutus. Teu asik rasulna ieu mah. Paehan. Itu maksud ayatnya. Hai orang Yahudi, hai Bani Israel, kalau Allah mengutus nabi, cocok ya nabinya dengan kita, sefrekuensi dengan kita. Ya mah nabina rada seukeut ya mah ya. Tidak cocok dengan tradisi dan budaya yang sudah kita bangun. Pembohong dia mah bukan nabi. Paehan aja kalian, paehan. Maksud ayatnya. Dan kata Allah, la tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Karena yang diikutinya bukan rasul kalau begitu. Yang diikutinya adalah hawa nafsu. Yang disembahnya bukan Allah kalau begitu. Yang disembahnya adalah hawa nafsu. Betul? Agama bukan parasmanan. Parasmanan teh siga kumaha Bu? Parasmanan tuh abi resep rendang canak rendang, abi resep lotek canak lotek, abi resep jengkol alim dicanak jengkolna. Itu namanya agama parasmanan. Yang saya suka saya ambil, yang tidak saya suka saya tinggalkan, bahkan mungkin saya buang. Kalau begitu namanya hawa nafsu. Jadi beragama mengikuti hawa nafsu. Tapi ini kita balik lagi ke ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah. Siapa yang harus disembah? Allah. Yang harus disembah rabbakum, yang disembah Allah. Dan Ibu punten, kalau Allah mau menyebut Allah gampang. Ya ayyuhan nasu u'budullah. Wahai manusia, sembahlah Allah.
Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi sembahlah Rob kalian. Apa itu Rob? Rob itu Tuhan yang mengurus, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mengawasi, Tuhan yang ngasih rizki, Tuhan yang perhatian, Tuhan yang mendidik. Itu namanya Rob. Ada kuliah namanya Fakultas Tarbiyah. Itu satu akar kata dengan Rob. Tarbiyah itu apa artinya? Fakultas Tarbiyah, fakultas pendidikan. Rob, murabbi, mutarabbi, tarbiyah, eta keneh akar katanya. Kenapa menggunakan kata Rob? Wahai manusia, kalau mau menyembah, sembahlah yang mendidik kalian, merawat kalian, menjaga kalian, memastikan kebaikan untuk kalian. Karena yang menjadi Rob bagi kalian itu nggak akan membuat kalian merasa rugi dan terzolimi. Ya, kalimat Rob itu untuk meyakinkan bahwa kalau kita ikut semua ajaran Allah nggak akan rugi. Misal begini, iya mah contoh di kelas gitunya, atau contoh di sini, Bu, mulai sekarang setiap kajian tadabbur Quran, saya minta setiap pekannya tolong hafalkan satu ayat. Tolong dihafalkan satu ayat. Kira-kira diturutan mah. Contoh ya mah contoh tuh. Can diwajibkeun wae komentarnya sudah. Pak Ustad, hoyong ngadangukeun we, alim ngapalkeunana. Hoyong cai hujan we tapi alim guntur. Seandainya ada seorang guru mewajibkan muridnya untuk merangkum satu buku, kira-kira murid ini bakal protes tuh, capek pak, oreang, cangke, tulu, yang ada ngukeun hungkul. Kata gurunya begini, anak-anak, murid-murid, ini untuk kebaikan kalian. Percayalah, Bapak juga pernah jadi murid, Bapak pernah mengalami merangkum buku dan seterusnya. Manfaatnya kembali untuk kalian, bukan untuk Bapak. Itulah makna ayat, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Sembahlah Rob, karena Rob itu nggak akan bikin kalian rugi. Ini ada aturan begini, tidak menguntungkan, tidak, bukan, pasti akan untung. Tapi capek. Nya sih gak ngerjakeun soal-soal tadi. Ya aya PR. Ya aya tugas. Atuh mana kudu aya tugas. Atau saya datang ke kelas teh ngadangukeun we. Saya tage ilmu. Betul itu juga ilmu. Contoh ya banyak contoh. Mau diwajibkeun ngapalkeun. Dan sudah kelihatan reaksinya juga. Hayangna hujana hungkul. Masih gak gitu contohnya. Untung ini mah lebih fleksibel begitu. Nah, alasan mah ada bisa. Insya Allah. Biasa. Minimal niatnya. Niatnya, ya Allah saya niat pengen menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz. Minimal satu niat. Yang kedua, semangat. Urusan hasil, kumaha engke. Eta minimal niat. Bu punten. Allah memberikan pahala dari keberhasilan atau dari usaha dan niat? Kalau manusia menilai pencapaian, kalau Allah menilai perjalanan. Ini pernah kita sampaikan ya. Manusia mah melihat, wih berhasil. Mereka nggak akan tahu bagaimana perjalanannya. Tapi Allah
Allah tidak akan melihat sejauh mana pencapaiannya. Yang dilihat oleh Allah adalah sejauh mana perjalanannya. Mungkin pencapaiannya cuma 5, tapi 5 itu dia lewati, dia capai dari minus 20, minus 20, minus 18, minus 18, minus 17, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang lain dapatnya 10, tapi mulai perjalanannya dari 5. Dari 5 misalnya. Maksudnya naon Pak Ustadz? Maksudnya begini. Mungkin di antara kita di sini ada yang latar belakangnya santri, ada yang pernah punya hafalan, ada yang sudah lancar baca Qur'annya, ada yang masih muda usianya. Hafiz 30 juz. Tapi di antara kita ada yang tadi, Pak Ustadz sudah lolita. Sudah lolita. Jangankan menghafal, baca oge masih kena adug-adugan gitu ya. Masih alif jabar dan seterusnya. Pencapaiannya cuma 2. 10. Tapi 10 mulai dari 5. Ini capaiannya 2, tapi mulainya dari minus 300. Minus 300. Manusia melihat ngan 2, tinggal itu 10. Tapi kata Allah, jangan lihat 2-nya, lihatlah dari mana dia mulainya. Allah menilai perjalanannya, manusia nilai pencapaiannya. Baik. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, maka sembahlah Rabb kalian. Sembahlah yang ngurus kalian, yang mendidik kalian, yang menjaga kalian. Kalau ada aturan dari Allah, kalau ada ajaran dari Allah yang serap ieu teh, oyana, buka matanya, terima bahwa ini cahaya dari Allah. Rada tarik ieu teh, wayahna, buka telinganya, terimalah fakta. Begitulah ajaran agamanya. Sekaligus terima juga air hujannya. U'budu rabbakum. Karena mungkin serap sedikit, tapi insya Allah setelah itu kita bisa melihat cahaya. Seperti orang yang tadinya poek, mongkleng, gelap gulita, tiba-tiba muncul cahaya. Rada kieu, sebentar. Tahan, tong ditutup. Serap, lihat dulu sebentar. Nanti lama-lama juga akan terbiasa dan katingali jalan teh. Yang tadinya mungkin sepi, tenang, tiba-tiba ayalah sholat. Buka telinganya, insya Allah telinganya akan terbiasa dengan suara azan, dengan suara ngaji. Betul? U'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Sembahlah yang mendidik, sembahlah yang menjaga, sembahlah yang mengawasi, sembahlah yang mengurus, karena semua yang diberikannya insya Allah kebaikan untuk kalian. Jadi siap di orang ngapalkeun? Emang rada panjangnya mukadimah untuk bikin program menghafal. Kudu malapah kedah heula ka ditu. Semampunya saja, semampunya. Pak Ustadz, lamun misalna pas pertemuan teh ngan saayat mau diusir ti pangaosan, moal. Ini manfaatnya kembali untuk kita masing-masing. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah, beribadahlah kepada Rabb kalian. Bu, apa itu ibadah? Secara bahasa, ibadah itu menjadi budak, abdun, menghamba. Memang zaman sekarang banyak tidak ada perbudakan, jadi rada susah untuk terbayangnya. Namanya perbudakan zaman dulu, karena budak dalam bahasa Arab itu abdun. Budak namanya abdun. Kemudian dipakai dalam bahasa agama, abdun itu jadi hamba. Dulu hamba sahaya. Attitude budak kemajikan seperti apa? Attitude-nya. Budak kemajikan. Ini karena tidak ada perbudakan, mungkin yang lebih dekat seperti seorang staf kepada seorang owner perusahaan.
Staff dia punya atasan manajer, manajer punya atasan general manager, GM punya atasan direktur, direktur punya atasan direktur utama, direktur utama atasannya lagi komisaris, di luhurna deui aya owner misalnya teh. Owner teh komisarisnya. Gitu. Staff attitude-nya kalau ketemu owner seperti apa? Tapi ini bukan perbudakan. Ini cerita tentang tukar menukar manfaat. Saya karyawan Bapak, saya memberikan waktu dan tenaga, Bapak tolong berikan kepada saya hak saya upahnya. Karena perbudakan mah di bawah hubungan industrial. Hubungan industrial jangan samakan dengan perbudakan dan tidak boleh disamakan. Kalau perbudakan mah di bawahnya. Ini properti saya, ini hak barang milik saya, dan Anda tidak punya hak tasarruf, Anda tidak punya hak apapun terhadap harta Anda kecuali atas izin saya. Itu namanya budak. Ini mah supaya lebih mudah pendekatannya. Staff ke owner. Kira-kira bagaimana attitude-nya? Pak, enggak nyangakeun, ngiring Pak. Siap. Minta arahannya Pak, minta bimbingannya. Pak, saya bingung ini menurut Bapak lebih bagus begini atau begitu. Itu namanya staff. Abdun, budak, kemajikan, itu lebih ngikut. Bahkan abdun itu tidak punya hak, Pak, upahnya mana? Karena hubungan majikan dengan budak itu bukan hubungan transaksional yang selevel dan setara. Seperti staf dengan perusahaan, seperti karyawan dengan perusahaan, itu setara. Anda berikan kepada saya waktu dan tenaga, saya berikan kepada Anda upahnya. Tapi kalau majikan dengan budak, enggak. Urusan upah, urusan saya, kamu nggak punya hak untuk nagih. Untuk ngitung, Pak, saya pengennya diupah sekian, enggak. Dan seperti itulah hubungan hamba dengan Tuhannya. Sebenarnya hamba tidak punya hak untuk menuntut, ya Allah, berikanlah kepada saya. Tapi Allah lah yang begitu baik. Tidak ada, dalam tanda petik, tidak ada majikan yang lebih baik daripada Allah kepada hambanya. Silahkan bandingkan antara manusia yang jadi majikan dengan Allah kalau jadi majikan. Tidak ada majikan yang sebaik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Tuhanmu, Rabbmu yang telah menciptakanmu, yang telah menciptakan. Majikan mana yang telah menciptakan budaknya? Tidak ada. Kalau majikan ngasih makan, majikan yang lain ngasih makan. Kalau majikan ada yang ngasih tempat tinggal, yang lain juga banyak yang bisa ngasih tempat tinggal. Tapi kalau ada majikan yang bisa menciptakan yang tadinya tidak ada jadi ada, cuma satu. Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Punten. Ini mah ilustrasi untuk memudahkan pemahaman. Kalau ibu yang membuat perusahaan, kira-kira siapa yang punya hak untuk ngatur dan bikin aturan di perusahaan itu? Yang bikin perusahaannya atau yang daftar jadi staf di perusahaannya? Ini siapa yang bikin perusahaannya? Ibu. Datang misalnya teh karyawan teh, Bu, saya mah nggak mau ikut perusahaan peraturan ibu di perusahaan ini. Pokoknya aturan saya lah. Itu sesama manusia. Saya yang bikinnya, saya yang kholakoknya, saya yang menciptakannya, peraturannya, saya. Terserah saya. Ini lihat surat ini luar biasa. Allah menggabungkan antara khalqun dan amrun. Ala lahul khalqu wal amru. Surat ke-7 ayat 54. Surat Al-A'raf. Ya. Surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 54.
Penggalan kalimat yang terakhir. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah menciptakan, bagian terakhir, terjemahan di kalimat terakhir. Ingatlah menciptakan dan memerintah adalah hak Allah. Hanyalah hak Allah. Karena ini buatan saya, karena ini perusahaan saya yang bikin, wajar dong. Kalau aturannya juga saya yang buat. Normal tidak? Normal? Normal. Sangat normal sekali. Silahkan, ibu bikin perusahaan sendiri. Tapi pas perusahaannya kemudian aturannya malah aturan yang lain begitunya. Kata staf alim, bu rumah saya lah aturannya, marah tidak? Bu, kan ibu teh bikin peraturan di perusahaannya, kan perusahaan ibunya, betul. Tapi bu, saya mah pengen pakai peraturan yang ini, tapi nu ieu mah alim Bab ieu mah nurut, bab ieu mah alim Marah tidak? Kita kalau di posisi sebagai pemilik perusahaannya juga nggak suka dibegitukan, betul? Tapi mungkin kita suka begitu ke yang punya yang menciptakan dan yang punya peraturannya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah, menghambalah kepada Rabb yang sudah menciptakan, yang mengurus, yang menciptakan, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa maksudnya? Di antara makna ayat ini, kita bukan orang yang pertama yang disuruh ibadah. Kita bukan orang pertama yang disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kita bukan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Sudah banyak makhluk yang diciptakan sebelum kita dari berbagai jenis makhluk, dan semuanya diperintahkan untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mana yang lebih banyak populasinya sekarang? Manusia atau jin? Apal di mana ibu? Pernah sensus? Betul. Karena jin sudah lebih dulu ada sebelum manusia. Mana yang lebih banyak populasinya? Jin atau malaikat? Malaikat. Karena malaikat itu menghuni semua lapis langit. Sampai kata Nabi waktu pulang dari Isra Mi'raj, langit itu berdecit dan hampir runtuh. Berdecitnya. Kalau kita naik gerobaknya berat, kemudian rodanya sampai berbunyi, berdecit ya namanya. Kata Nabi, at-totis sama'u wa huqqalaha anta itta. Langit berdecit dan pantas kalau langit itu berdecit. Karena tidak ada jarak sejengkal pun di langit kecuali ada malaikat yang sedang ruku, sedang sujud, sedang bertasbih, sedang ibadah. Dari sejak diciptakan sampai alam semesta nanti dihancurkan. Dan saat alam semesta dihancurkan, malaikat kemudian akan berseru, Ya Rabb, subhanak, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami belum ibadah dengan sebenar-benarnya. Kami belum ibadah dengan sungguh-sungguh. Padahal dari lahir, dari tercipta, sampai mati, ibadah terus. Punten. Kalau malaikat lebih banyak dari jin dan dari manusia,
Kira-kira makhluk hidup di dunia ini lebih banyak yang ibadah ke Allahnya atau lebih banyak yang durhakanya? Sekali deh. Kalau populasi malaikat itu lebih banyak dari jin, apalagi dari manusia, makhluk hidup ciptaan Allah itu lebih banyak yang nyembah Allahnya atau lebih banyak yang durhakanya? Lebih banyak yang nyembah Allah. Cuman karena kita sebagai manusia ninggalin teh manusia di manusia eta kieu eta. Rarasaan mah asa banyak yang durhaka ke Allah teh gitu. Padahal kalau mengumpul perasaan, raraosan. Padahal kalau dikumpulkan semua makhluk Allah, ya, yang menyembah Allah itu masih jauh lebih mayoritas, jauh lebih banyak karena Allah tidak menciptakan makhluk kecuali untuk memang jin dan manusia mah dikasih kebebasan. Jin mau menyembah Allah silahkan, mau durhaka juga madinya. Manusia mau nyembah Allah silahkan, mau durhaka juga mangga. Tapi ingat, kalau durhaka neraka. Kalau nyembah Allah ada surga. Ini makna yang pertama, walladzina min qablikum. Kita bukan makhluk pertama, kita bukan orang pertama yang dicipta oleh Allah, dan kita bukan orang pertama yang disuruh. Karena biasanya ini ya, kita punya kecenderungan kalau disuruh pertama rada gejed. Siapa yang mau pertama kali berdiri di depan setor hafalan? Itu heula we batur heula teh dibayar. Ibu mangga maju ka payun, tong abi heula Pak Ustad. Bu, nu sanes mah atos teh kantun ibu. Oh atos? Oh nya atos. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian juga mereka semuanya sudah. Kita kalau tahu ada orang lain yang mengalami yang sama seperti kita, rada regreg. Menikah, punya masalah dalam rumah tangga, asa pangripuhna. Tapi curhat ke orang tua, curhat ke teman, nah biasa. Jadinya ngalaman. Oh gitu sami, yuk taroskeun ka batur. Jadinya ngalaman. Oh gitu. Alhamdulillah. Itu namanya wallazina min qablikum. Dan orang-orang sebelum kalian juga sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengalami perasaan seperti ini. Aduh, asa repot ripuh dalam berdakwah tanya. Kata Allah, wahai Nabi, engkau bukan Nabi yang pertama. Wa ma kunta lihat ayatnya, itu ya. Ini memaknai walladzina min qablikum. Bid'ah minar rusul teh surat, lihat surat Al-Ahqaf ayat ke-9. Al-Ahqaf surat 46. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Katakanlah wahai Nabi, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanya mengikuti yang diwahyukan. Dan aku tidak lain hanyalah memberi peringatan yang menjelaskan. Jadi, ya memang ujian berat bagi orang yang nomor 1. Absen nu kahiji teh paling deg-degan. Payuna A. Satos AA deui. AA Ahmad. Triple A di depannya. Ya. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang senada seperti ini mengingatkan, menghibur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bukan nabi pertama yang mengalami kesusahan. Ma capek sholat teh, adek
Semuanya juga sama, mamah juga begitu. Wallazina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Karena orang sebelum kita juga sama disuruh menyembah Allah, bukan cuma kita saja yang disuruh. La'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan dan orang-orang sebelum kalian juga sama disuruh menyembah kepada Tuhan yang menciptakan supaya kalian tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kata takwa kembali terulang di surat Al-Baqarah, pertama di ayat yang kedua, berikutnya di ayat yang ke-21. Di ayat yang kedua muttaqin, isim fa'il, subjek ya. Di ayat ke-21 tattaqun, bentuknya fi'il, kata kerja. Masih ingat apa itu takwa secara bahasa maknanya? Wallahu a'lam. Takwa secara bahasa artinya pasang pelindung karena takut dengan bahaya. Itu makna takwa secara bahasa. Hati-hati, ada virus, sok atau disuntik vaksin, itu namanya takwa. Secara bahasa, pasang pelindung dari bahaya. Kade bisi tabrakan, pasang sabuk pengaman supaya kalau tabrakan mual parah teuing. Itu namanya takwa. Jadi takwa adalah sikap preventif. Tindakan preventif, pencegahan sebelum bahaya itu datang. Oh, mau ada hujan, ningali perakiraan cuaca dari BMKG jam 1 teh sigana bakal hujan. Ah nyanak payung, itu secara bahasa takwa. Takwa itu apa? Membuat pelindung, menyiapkan pelindung untuk satu bahaya. Sikap takwa itu sikap preventif, tindakan preventif. Sehingga orang yang bertakwa adalah orang yang dia bisa membaca potensi bahaya, dia bisa menganalisa ada bahaya, dan dia bisa bertindak bagaimana caranya supaya terhindar dari bahaya. Itu takwa. Bahayanya macam-macam. Di dunia bahayanya bisa virus, jagalah kesehatan, cuci tangan supaya kalau makan bakteri tidak masuk. Itu bentuk takwa. Itu bentuk takwa. Musim dingin, kade bersihkan genangan air supaya tidak jadi musim dingin, musim hujan maksudnya. Soalnya mau hujan dingin. Musim hujan hati-hati, banyak genangan jentik-jentik nyamuk, bikin keringkan semuanya. Itu namanya takwa secara bahasa. Secara bahasa takwa itu membuat perlindungan dari bahaya. Tahu ada bahayanya dan bergerak untuk bikin perlindungannya. Hati-hati sekarang lagi musim naon misalnya teh? Musim hujan. Berarti kudunya nak payung. Itu termasuk takwa. Hati-hati banyak yang bersin dan batuk, kudu pakai masker. Itu takwa, untuk takwa. Hati-hati itu tuh daerah tadinya teh daerah beling, kudu siap-siap bawa celurit. Misal contohnya begitu, gitu ya. Ada didinya mah rawan maling. Motor teh kudu di kunci gemok depan belakang, kunci setang ke kanan. Kenapa harus di kunci setangna ke kanan, jangan ke kiri? Karena kunci motornya di kanan. Kalau di kuncina ke kanan, Peter teh na maling teh rada hese gitu, ngajedug. Kuncina ke kanan, setangna teh. Itu bentuk takwa sebenarnya. Itu bahayanya bahaya duniawi. Tapi kemudian Allah menceritakan ada bahaya bukan cuma di dunia, namanya bahaya akhirat. Namanya neraka. Oh, itu bahaya api neraka. Sok atuh bikin perlindungan dari api neraka. Apa namanya? Beriman, beramal soleh, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu namanya takwa. Kade bisa Allah ngamak. Hati-hati nanti Allah murka. Dan murka Allah itu bahaya yang tidak ada yang bisa menjaga dan melindungi kita.
Nggak ada istilah backing, tenanglah. Saya jadi backing kalau Allah murka, nggak ada. Jangankan kalau Allah murka, kalau alam semesta sudah murka saja nggak ada yang bisa menjaga. Kalau gunung Tangkuban Parahu batu, keun kumamang, nggak ada yang bisa. Kalau demo masih ada sabara turun, betul. Kalau rusuh masih ada tentara yang bisa menjaga. Tapi kalau gunung sudah meledak, kalau patahan meletus, naon bedana meledak meletus? Sami ah. Saya jadi ingat waktu ngebimbing jamaah umroh. Salah. Waktu ngebimbing jamaah umroh. Jadi bapak-bapak, disinilah Gua Sur. Gua Sur saat Rasulullah hinggap sebelum hijrah ke Madinah. Lain hinggap atuh. Saat Rasulullah menginap bermalam. Ala kulihat. Itu mah kejadian nyatanya salah seorang mutawif. Sinilah Rasulullah hinggap. Apa tadi takwa? Ya, melindungi diri dari bahaya. Dan bahayanya bisa beragam. Kalau bahayanya bahaya akhirat namanya api neraka. Bahayanya murka Allah itu juga sangat berbahaya, gitu ya. Maka taubat itu bentuk perlindungan kita dari bahaya. Karena kalau tidak taubat, dosa itu bisa membuat kita celaka. Celaka di dunia dan celaka di akhirat sana. Minta maaf. Kalau kita berbuat salah, jahat, zolim, minta maaf itu termasuk bentuk takwa. Takut nanti keburukannya kembali ke kita. Takut pahala kitanya nanti habis. Dan itu bahaya. Maafin ya. Kalau menghalalkan semua yang sudah saya lakukan. Daripada nanti bahayanya terjadi di dunia, apalagi kalau bahayanya terjadi di akhirat. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ke-21 ini masih sambungan dari ayat ke-20 ya. Apa tadi nyambungnya, Bu? Eta pokokna malah Ustaz. Di ayat 20, orang munafik hanya ingin yang senang-senangnya, mereka tidak ingin yang berat-beratnya, padahal yang berat itu manfaatnya bakal kembali ke manusianya. Karena Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan yang mengurus, tidak mungkin bikin peraturan yang bikin manusia itu terzolimi. Capek memang diajar teh, tapi ada manfaat insya Allah. Capek memang olahraga teh kudu kesangan, tapi memang manfaatnya balik lagi. Capek memang menjaga makanan teh kudu 4 sehat, 5 sempurna, 6 kemerdekaan dan seterusnya. Tapi itu balik lagi manfaatnya untuk manusia. Ibu punten, kalau saya bikin peraturan atau kalau kita bikin peraturan, kira-kira yang untung dari peraturan itu kita atau orang lain? Manusia bikin peraturan. Misal saya punya perusahaan, ibu punya perusahaan, bikin peraturan. Peraturan itu untuk menguntungkan orang atau untuk menguntungkan kita? Manusia kalau bikin peraturan pasti ada keinginan supaya saya untung. Minimal. Orang lain untung oke lah. Tapi jangan sampai saya nggak dapat untung apa-apa. Allah, Bu punten, Allah kalau manusia durhaka, Allah rugi tidak? Allah tidak rugi kalau manusia durhaka. Kalau manusia ibadah semua, taat semuanya, Allah untung tidak? Allah, kemuliaan Allah tidak bertambah dengan ketaatan manusia. Sugan misalnya karena semua manusia dan jin taat, kemuliaan Allah jadi bertambah. Nah, kemuliaan Allah tidak bertambah dengan ketaatan jin dan manusia dan tidak berkurang karena durhakanya jin dan manusia. Manfaatnya untuk manusia, ruginya juga untuk manusia. Dan kalau ada peraturan yang tidak konflik of interest, konflik of interest-nya nyatalah gitu ya. Nyuruh dia teh dapat untung apa sih dari nyuruh ini? Enggak, saya enggak dapat untung apa-apa. Ini untuk kebaikan ibu.
itu lebih layak untuk diikuti. Tapi kalau nah si Pak Ustadz mami warang itu pasti emeh aya untungna kan jang Pak Ustadz itu orang juga jadi nah ini sudahlah minimal kita sama-sama untung lah. Jadi eh, ya ayat ke-20 dan ayat ke-21 itu satu rangkaian. Kalau Allah ngasih peraturan, kalau Allah ngasih hukum, yang untung manusia, yang rugi juga manusia. Berat kalau diikuti, betul. Tapi yang berat itu ujungnya insya Allah manfaat lagi untuk manusia. Bisa jadi obat, bisa jadi yang namanya obat kan enaknya. Yang namanya dioperasi tidak enak. Bu, ibu teh terluka, dioperasi atau diobatan alim sieun naon sieun disuntik. Sok lamun tidak disuntik bakal lebih infeksi nantina. Suntik nyeri, jadi suntik bakal lebih nyeri. Jadi satu paket, hujannya juga, cahayanya juga, petirnya juga, terima semuanya. Telurnya juga, dan punten, kotorannya kalau diolah bermanfaat tidak? Bermanfaat. Kan sekarang mah peternakan ayam teh dihandapna aya kolamnya, lele begitu. Terus naon eta teh siklus naon anu siga hileud kitu teh namanya teh. Nya siga bilatung teh naon aya nama lagi dibudidayakan magot. Nagot. Makanan dikasih ke magot, magot dikasih ke ayam, ayam keluar telurna purucut engke kana leleh. Leleh engke ka piring ibu. Jadi pupuk kompos. Betul? Kotoran yang keluar dari ayam jadi pupuk kompos. Telurnya insya Allah jadi protein. Dan protein yang terbaik untuk masa otot, cenah. Bisi ototnya ada yang sudah mengalami atrofi, sudah menyusut masa ototnya, ke protein insya Allah lebih baik lagi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tos dua ayatnya. Tong seueur teuing. Yang penting ayatnya kita pahami, kandungannya bisa kita amalkan, dan bulan depan Senin pertama setoran hafalan. Enggak terlangkung. Setor masing-masing nya begitulah. Atau kieu we sapados gampil. Senin depan sambil baca tapi tong ningali ayatna. Gitu lah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada?